Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan CP70, Cemara Biru 70, Saluran Belajar Mandiri. Kali ini kita akan membahas tentang kompetensi mengelola kas kecil. Bersama saya Saryono, selamat menyaksikan. Kas kecil adalah uang kas, uang tunai yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran organisasi atau perusahaan yang relatif kecil, tidak efektif bila menggunakan cek. Jadi, seorang sekretaris itu sebenarnya juga sebagai pemegang kas kecil. Nanti uang yang dipergunakan adalah uang perusahaan dan untuk membiayai pengeluaran perusahaan atau organisasi yang relatif kecil. Formulir yang dibutuhkan yang pertama adalah formulir laporan buku kas kecil. Kemudian yang kedua ada formulir pengajuan dana kas kecil. Kemudian yang ketiga, ada formulir penerimaan dana kas kecil. Yang keempat, formulir pengeluaran dana kas kecil. Yang kelima, formulir voucher kas kecil. Yang keenam, formulir jurnal kas kecil. Baik, ini adalah form pengajuan dana kas kecil. Jadi, kas kecil itu diselenggarakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan berdasarkan kesepakatan. Untuk dana pertama kali yang dipergunakan oleh kas kecil disebut dengan dana pembentukan. Untuk selanjutnya adalah dana yang dipergunakan adalah dana pengisian. Kapan pengisian? Tergantung kesepakatan. Bisa sebulan sekali, bisa sebulan 2 kali. Untuk form pengajuan, bisa dilihat per itemnya, dana untuk bagian apa, periode kas kecil, periodenya kapan, dana awalnya berapa, saldonya berapa. Kemudian diterima oleh pemegang kas kecil, disetujui oleh pimpinan. Ini adalah bukti penerimaan kas kecil. Jadi, pemegang kas kecil atau sekretaris menerima uang dari bendahara, uang sejumlah berapa untuk keperluan kas kecil. Diterima oleh pemegang kas kecil, dibayar oleh bendahara, disetujui oleh pimpinan. Berikutnya adalah petty cash voucher atau voucher kas kecil. Ini dipergunakan jika pengeluaran tidak mendapatkan kwitansi. Misalnya membayar ojek, membayar becak, atau yang lain-lain yang tidak mendapatkan kwitansi, maka pemegang kas kecil akan membuatkan voucher kas kecil sebagai ganti daripada kwitansi yang tidak didapat. Berikutnya adalah bukti pengeluaran. Diserahkan kepada, diisi oleh yang meminta, uangnya berapa, untuk keperluan apa. Diterima oleh yang meminta, kemudian dibayarkan oleh pemegang kas kecil, dan disetujui oleh pimpinan. Berikut adalah formulir buku catatan kas kecil. Ada tanggal, ada nomor bukti, ada keterangan, itu jenis penerimaan atau pengeluaran, kemudian akun yang didebet. Karena buku catatan kas kecil ini berupa laporan, maka ditanggali akhir periode, ditandatangani oleh pemegang kas kecil, kemudian diketahui oleh pimpinannya. Ini adalah contohnya. Contoh buku catatan kas kecil atau laporan
kas kecil. Untuk pencatatan atau jurnal, kas kecil memiliki dua sistem, yaitu Impress Fund System atau sistem dana tetap dan Fluctuation Fund System atau sistem dana berubah. Pada jurnal, kas kecil dicatat ketika ada transaksi dengan kas. Misalnya pengisian, kembali kas kecil, atau ketika di tengah jalan ada kekurangan dana pada kas kecil. Nah, itu disebut dengan sistem dana tetap. Kemudian, jika menggunakan sistem pencatatan sistem dana berubah, maka setiap ada transaksi dicatat di jurnal. Jadi ini adalah hanya sistem pencatatan saja. Ketika menggunakan sistem dana tetap, maka dana kas kecil dianggap tetap. Dana yang digunakan untuk pengeluaran adalah dana dari kas. Sekali lagi hanya sistem pencatatan, bukan masalah jumlah uangnya. Kemudian bila menggunakan fluktuasi atau sistem dana berubah, maka pengeluaran dianggap menggunakan dana kas kecil dan setiap transaksi adalah harus dicatat di jurnal. Masalah jumlah dananya bisa tetap, bisa berubah. Tetapi untuk kepentingan soal atau kepentingan penilaian, biasanya dananya tetap. Nah, ini adalah contoh jurnal dengan dana tidak tetap atau dana berubah. Jadi, semua transaksi yang ada itu di jurnal. Ketika ada pengisian di jurnal, ketika ada transaksi tanggal 2, 3, 4, 5, 7, semua di jurnal. Dan pengeluarannya, kita lihat kreditnya adalah kas kecil. Kalau yang di atas itu pengisian, jadi kas kecilnya bertambah, kasnya berkurang. Tetapi ketika ada transaksi, maka dana kas kecil berkurang, bagian kredit yang bertambah adalah pos pembayarannya. Misalnya tanggal 2 membayar langganan harian Kompas, berarti dana untuk membayar langganan itu bertambah, kas kecilnya yang berkurang. Itu adalah sistem pencatatan kas kecil dengan menggunakan sistem dana berubah. Berikutnya, jika kita menggunakan sistem dana tetap, pencatatan dengan sistem dana tetap, maka pengeluaran kas kecil hanya akan di jurnal ketika ada transaksi dengan kas. Jika mendapat uang dari kas, dari bendahara. Kita lihat, ini adalah contoh sistem dana berubah. Ini adalah sistem dana tetap dengan 2 kali pengisian dana, yaitu tanggal 10 dan tanggal 25. Maka pada tanggal 10 di jurnal sebelum tanggal 10. Semuanya masuk pengeluarannya, kemudian yang berkurang adalah kas. Kemudian demikian juga yang tanggal 25, untuk sebelum 25 pengeluarannya ditulis, kemudian yang mengeluarkan adalah kas. Terima kasih, sederhana tetapi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.